Puji Tuhan saudara Shalom. 3 bulan kita menjalani ibadah secara online. Terpujilah Tuhan dengan segala cara yang izinkannya, kita masih boleh beribadah saudara. Untuk itu, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan. Mari kita bersungguh-sungguh untuk terus merasakan hadirat Tuhan dimanapun kita berada. Untuk itu kita membuka hati kita mau berdoa. Bapa kami yang baik, yang kami kenal dengan nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur kami Tuhan buat segala kebaikan dalam hidup kami Tuhan. Sungguh terpujilah Engkau Tuhan. Di setiap masa kehidupan kami Yesus, Engkau menyertai kehidupan kami Tuhan. Engkau menolong setiap kami Bapa. Tuhan, pagi ini kami mau menyanyikan puji-pujian kami Tuhan, sembah dan syukur kami Tuhan bagi nama-Mu Yesus. Kami membuka hati kami Tuhan, lebih sungguh-sungguh lagi dalam memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Kita naikkan pujian kita yang pertama. Segala pujian syukur bagi-Mu. Sama-sama kita katakan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Katakan Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu.
Terpuji nama Tuhan kita. Kita mau naikkan pujian kita lebih dalam lagi ke dalam Tuhan kita. Kita mau masuk lagi dalam hadirat Tuhan. Kita membuka hati kita, sebab Tuhan Allah yang layak untuk kita puji dan kita sembah. Kita naikkan pujian kita. Mustahil dan tiada yang sukar bagimu Tuhan dan bagiku yang percaya. Dahsyatnya kuasa-Mu membuatku tak ragu, janji-Mu kan digenapi pada waktu-Mu. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Katakan dengan iman percayamu. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bagimu Tuhan dan bagiku yang percaya. Dahsyatnya kuasa-Mu membuatku tak ragu, janji-Mu kan digenapi pada waktu-Mu. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Pandang Allahmu dan berkata, oh, Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Kaulah pengharapan, Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Saat ku memuliakan nama-Mu, saat ku memuliakan nama-Mu.
saudara, mungkin kau pernah atau sedang dihadapkan pada persoalan besar yang dimana engkau tidak bisa melihat adanya harapan untuk masalahmu bisa terselesaikan. Tapi sebagai umat percaya saudara, sekalipun engkau tidak melihat adanya harapan untuk masalahmu, engkau masih punya Tuhan yang dahsyat sebagai tempatmu untuk berharap. Dialah harapan kita yang utama. Percaya saudara, di dalam kelemahanmu, kuasa Tuhan akan bekerja bagimu. Mari kita sembahlah Tuhan kita. Oh Tuhan Yesus, kami memuji nama-Mu. Kami tinggikan, kami muliakan Tuhan. Kami sembah Yesus, Kau yang kami tinggikan Bapa. Ini iman kami Tuhan Yesus, kami percaya padamu, Kaulah sumber harapan kami. Haleluya Tuhan, kami menyembah nama-Mu, dikuduskan Tuhan. Haleluya Yesus, nama-Mu mulia Bapa, nama-Mu penuh kuasa. Haleluya. Segala pujian Yesus, oh Tuhan. Oh, Engkau Allah yang baik, Engkau teramat baik, Engkau baik. Yesus Tuhan. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. God is so good. Ini yang kami percaya Tuhan. God is so good. God is so good. Is so good to me. Lebih lagi untuk Tuhan Allah kita. God is so good. Nyatakan imanmu. God is so good. God is so good. He's so good to me. God is so good. God is so good. You are good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Katakan, ya Allah baik, ya Allah baik, ya Yesus baik, ya Allah baik, Dia sungguh baik, ya Allah baik, Dia baik bagiku.
hatiku. Ya Allah baik, ya Allah baik, Dia baik bagiku. Yesus, kami percaya Tuhan akan kebaikan-Mu Yesus dalam setiap hidup kami Tuhan, dalam setiap pribadi kami Tuhan. Engkau ada bagi kami Tuhan, Engkau harapan kami Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara sukacita. Kita mau girang karena Tuhan kita sungguh baik adanya. Untuk itu kita menaikkan sorak-sorai kita naikkan pujian kita, oh giranglah. Giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Terpujilah Tuhan Allah kita, haleluya. Saudara, kita percaya dimanapun kita berada, kita percaya Tuhan akan selalu beserta dengan kita. Amin. Kita menaikkan pujian kita, ada gerakan Roh Allah di sini. Mari umat yang percaya, kita berserah untuk Tuhan Allah kita. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di hidup, di jiwa, dalam roh, di hatiku. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Hosana, 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 Hosana,
Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Ada gerakan Roh Allah di sini. Katakan, ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di hidup, di hidup, di jiwa, dalam roh, di hatiku. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Katakan Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Haleluya, terpuji Tuhan Allah kita. Puji Tuhan saudara. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita. Kita naikkan satu pujian seperti yang kau ingini. Barang fana kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama.
Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kembali kita ada dalam ibadah online. Bapak Ibu yang terkasih, perlu dipahami dan juga perlu dimengerti oleh kita semua. Sampai saat ini kita masih melakukan ibadah secara online, ya, karena dengan berbagai pertimbangan situasi dan juga masih dalam proses rapat pengurus dengan pengurus yang lain. Untuk itu mari tetap kita menikmati ibadah kita sekalipun masih ibadah secara online, sampai pada akhirnya nanti ada keputusan bulat apakah kita akan mengadakan ibadah secara langsung atau tidak. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita kembali ada dalam ibadah online. Untuk itu saya mengajak kita bersama-sama untuk merenungkan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan saya mengajak kita semua untuk bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami berada di rumah kami masing-masing melaksanakan ibadah secara online ya Tuhan. Saat ini kami sudah memuji dan menyembah Engkau, dan tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan melingkupi setiap kami, Tuhan mengurapi setiap kami, sehingga ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami boleh menangkapnya dengan baik, dan kami boleh menerimanya dalam kehidupan kami, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan memberkati kami, jemaat Tuhan dimanapun berada, bahkan juga memberkati hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani, para pelayan Tuhan yang bersedia melayani Tuhan, melayani jemaat secara online ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati setiap kami. Kami menyerahkan ibadah kami, bahkan juga dalam pemberitaan firman-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu, bersabdalah dan berfirmanlah kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang begitu luar biasa, ya, menyangkut dengan peristiwa ataupun dengan informasi berita yang terjadi beberapa hari ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pelayanan gereja ataupun kekristenan saat ini sedang dibawa pada isu mengenai pertobatan. Ya, artinya Bapak Ibu yang terkasih, beberapa minggu yang lalu atau beberapa hari yang lalu kita mendapat kabar dan juga kita bisa melihat di berita bahwa ada seseorang yang katanya sudah bertobat, katanya sudah menyatakan dirinya bertobat dari kehidupannya yang lama. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu yang terkasih, beberapa hari setelah keluar dari penjara ternyata terkena kasus lagi, kembali lagi dalam kehidupannya yang lama, dan akhirnya kembali lagi masuk ke dalam penjara. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya akan menyampaikan berbicara tentang pertobatan Bapak Ibu. Karena saya yakin ketika kita orang percaya mendengar ada seseorang yang bertobat, saya yakin kita semuanya bersuka cita, kita semuanya senang menyambutnya dengan gembira. Tetapi Bapak Ibu, pada hari ini, bahkan juga beberapa minggu ini, banyak orang yang dibingungkan dengan sebuah pertobatan. Artinya orang jadi ragu-ragu ketika orang menyatakan pertobatannya, karena bisa saja pertobatannya itu palsu, bisa aja pertobatannya itu semu. Tetapi pada pagi hari ini saya menyampaikan kepada kita semua
bahwa dalam kehidupan kita, dalam kekristenan kita, ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, memang kita harus menunjukkan pertobatan kita yang sungguh-sungguh. Dan saya yakin ketika ada orang yang menyatakan dirinya bertobat di hadapan Tuhan, menyatakan percaya kepada Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh, kita pasti akan bersuka cita seperti apa yang kita sudah dengar beberapa bulan yang lalu. Dan saya juga sangat bersuka cita ketika mendengar seseorang yang tadi diberitakan itu bertobat dari kehidupannya yang lama di dalam penjara, menyatakan sudah bertobat. Banyak sekali artis-artis, bahkan juga para hamba-hamba Tuhan yang salut dengan kesaksiannya, dan banyak yang mewawancarainya, bahkan banyak juga yang terpesona dengan pertobatannya. Tapi apa yang terjadi beberapa hari ini membuat kita bingung dengan pertobatannya, apakah sudah sungguh-sungguh bertobat atau tidak. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini saya menyatakan bahwa pertobatan itu merupakan proses seumur hidup, proses yang panjang. Dan saya percaya ketika kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita harus hidup dengan hidup menghasilkan buah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Artinya harus ada hasil yang kita tunjukkan di dalam iman kita, di dalam kepercayaan kita kepada Yesus Kristus. Dan tentunya hasil dan buah yang kita lakukan itu harusnya mempermuliakan nama Tuhan, harusnya memuji dan mengagungkan nama Tuhan, tetapi bukan untuk mempermalukan nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Kristus, ada 3 hal yang harus kita hasilkan dalam kehidupan kita, atau ada 3 buah yang kita harus hasilkan dalam kehidupan ini, yaitu pertama buah pertobatan, yang kedua itu buah roh dalam kehidupan kita, dan yang ketiga itu buah pelayanan. Tetapi pagi hari ini saya berbicara mengenai buah pertobatan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus harus menunjukkan buah pertobatan. Di dalam buah pertobatan ini pun, itu pun ada 2 hal yang kita harus perhatikan. Sekalipun 2 sisi di dalam pertobatan ini harus kita perhatikan, dan sama-sama harus saling melengkapi dan saling menunjukkan kesungguh-sungguhannya, yaitu pertobatan dari segi iman, dan yang kedua itu pertobatan hidup. Kenapa saya katakan tadi pertobatan iman, Bapak Ibu? Pertobatan iman itu artinya ketika kita tidak percaya Allah, ketika kita tidak percaya Yesus Kristus, kita berbalik, kita bertobat, dan kita mulai percaya dan menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus. Artinya pertobatan iman ini harus secara total, tidak bisa setengah-tengah, tidak bisa separoh-separoh. Ketika kita menyatakan percaya kepada Yesus Kristus, itu harus sungguh-sungguh supaya keselamatan, penebusan daripada Yesus Kristus itu menjadi bagian kita. Karena ketika kita tidak percaya dengan sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus, saya percaya juga bahwa keselamatan belum kita peroleh secara penuh. Artinya Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari segi iman itu tidak ada kata kompromi. Dan saya juga yakin secara iman itu bukan manusia yang menilai, tapi Allah yang menilai. Allah yang melihat iman seseorang itu, apakah dia sudah sungguh-sungguh bertobat. Bertobat artinya kembali percaya kepada Allah, artinya berbalik percaya kepada Allah dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan yang kedua tadi saya katakan yang tidak jauh penting daripada pertobatan iman, yaitu pertobatan hidup. Dan pertobatan hidup ini merupakan suatu proses, seperti yang saya tadi sampaikan, merupakan suatu proses hidup yang panjang. Karena selama kita hidup, kita harus bertobat dalam kehidupan kita. Kita terus menjalani kehidupan kita di dalam pertobatan. Artinya kita diperbaharui terus menerus supaya kita semakin sempurna, supaya kita semakin serupa dengan gambaran Yesus Kristus. Terlepas dari siapapun itu, baik jemaat, para pelayan, hamba Tuhan pun akan terus menjalani kehidupan dalam pertobatan. Iman kita sudah tadi saya sampaikan bahwa iman yang menilai adalah Allah. Tetapi kalau pertobatan hidup kita, orang sekitar kita akan melihat buah hasilnya dari kehidupan kita. Dan ini yang saya akan sampaikan Bapak Ibu yang terkasih, bahwa buah kehidupan kita, pertobatan kehidupan kita, itu kita harus tunjukkan dengan sungguh-sungguh supaya orang juga bisa melihat bahwa iman kita benar-benar sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus. Karena ketika kita tidak menunjukkan pertobatan dalam kehidupan kita dengan benar, maka orang pun akan meragukan.
Apakah dia percaya sungguh-sungguh kepada Yesus atau tidak? Apakah pertobatannya itu sungguh-sungguh atau hanya sekedar emosi semata? Tapi hari ini saya ada 3 aspek yang saya mau sampaikan mengenai pertobatan kehidupan. Artinya Bapak Ibu yang terkasih, tema yang saya berikan pada pagi hari ini yaitu pertobatan orang percaya. Pertobatan orang percaya ini harus memiliki 3 unsur atau 3 aspek yang saya akan sampaikan pada pagi hari ini. Bahkan juga 3 aspek ini itu menjadi level dalam kehidupan kita, menunjukkan kesungguh-sungguhan kita di dalam kita bertobat dalam kehidupan ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari saya mengajak kita semua bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan dalam Efesus pasal yang keempat, ayatnya ke-21 sampai ayatnya ke-24. Ini akan menjadi perenungan kita pada pagi hari ini, supaya kita semakin memahami kembali bagaimana kita harus bertobat sebagai orang-orang yang percaya. Mari kita melihat Bapak Ibu ayat 21 di dalam Efesus pasal 4. Ayat 21, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang memenuhi kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di ayat 23 dikatakan supaya kamu diperbaharui. Artinya Bapak Ibu di sini di-upgrade. Artinya diperbaharui, diperbaiki, dibuat terus diproses, dibuat supaya dia semakin sempurna di hadapan Tuhan. Karena saya juga yakin, kita juga semua yakin bahwa Allah merindukan kita. Yesus juga menyampaikan bahwa orang-orang percaya, orang-orang yang percaya kepadanya dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya harus hidup sempurna seperti Bapa juga sempurna. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, dalam kehidupan ini proses pertobatan itu merupakan proses di dalam kehidupan kita. Ada 3 aspek yang saya akan sampaikan pada pagi hari ini di dalam pertobatan orang percaya. Ada 3 hal yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita. 3 aspek yang harus kita perhatikan. Yang pertama, aspek yang pertama yang menjadi pertobatan orang percaya yaitu di ayat 25 dikatakan di situ, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Di sini dikatakan perkataan atau berkata benar di hadapan Allah ataupun di hadapan sesama manusia. Yang pertama Bapak Ibu yang terkasih, kita harus bertobat dari segi perkataan kita. Perkataan kita jangan lagi perkataan yang melukai orang lain. Jangan lagi perkataan kita itu adalah perkataan-perkataan palsu, perkataan-perkataan menipu, perkataan yang tidak benar di hadapan Tuhan, atau juga perkataan-perkataan yang kotor yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Seperti apa yang dikatakan di ayat 29, di situ dikatakan janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Allah mau perkataan kita itu bukan perkataan yang kotor, bukan perkataan yang najis di hadapan Tuhan, tetapi perkataan-perkataan yang membangun, perkataan yang membangkitkan semangat, membangkitkan sukacita, membangkitkan damai sejahtera daripada Allah kita. Sehingga di situ dikatakan di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Artinya Allah mau melalui perkataan kita orang lain bisa mengenal Yesus Kristus. Orang lain bisa menerima kasih karunia daripada Yesus Kristus. Dan itu harus kita tunjukkan dalam kehidupan kita, yaitu dengan berkata benar. Perkataan kita harus perkataan yang benar. Termasuk Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, termasuk kesaksian kita. Ketika kita bersaksi di hadapan Tuhan ataupun di hadapan sesama kita, kesaksian kita itu haruslah kesaksian yang benar, jangan kesaksian yang palsu atau kesaksian yang semu. Orang lain harus melihat bahwa kesaksian yang kita sampaikan,
Perkataan yang kita sampaikan secara verbal, baik melalui alat media maupun melalui perkataan kita di gereja, kesaksian kita di gereja, ataupun perkataan kita atau kesaksian kita kepada teman-teman kita, saudara kita. Kita harus memperhatikan bahwa perkataan kita itu harus benar. Kesaksian yang kita sampaikan itu harus benar. Jangan sampai kita bersaksi, kita berkata bahwa kita sudah bertobat tetapi untuk motivasi, untuk mencari keuntungan, ataupun untuk mencari popularitas, ataupun untuk mencari pengakuan daripada orang lain. Jangan sampai seperti itu. Tetapi mari kita bersaksi secara benar, berkata secara benar, menyampaikan apa yang sesungguhnya ada dalam kehidupan kita. Dan saya percaya melalui perkataan kita, nama Tuhan dipermuliakan. Banyak orang bisa tercengang, banyak orang bisa melihat bahwa kita sudah sungguh-sungguh bertobat melalui perkataan kita dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, mari kita menunjukkan pertobatan kita yang sungguh-sungguh dimulai dari aspek perkataan kita. Kita harus menunjukkan pertobatan dari segi perkataan kita. Mari kita keluarkan perkataan-perkataan yang membangun, ucapan-ucapan yang membangun, ucapan-ucapan yang positif, yang bisa membangkitkan semangat orang lain untuk semakin mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dan yang kedua Bapak Ibu yang terkasih, selain perkataan, yang kedua yaitu aspek yang tidak jauh lebih penting daripada tadi pertobatan dalam perkataan. Yang kedua yaitu kita bisa melihat di ayat 17 dan ayatnya yang ke-19. Di sini dikatakan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepada kamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka, dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Yang kedua Bapak Ibu yang terkasih, selain melalui perkataan kita, kita juga harus menunjukkan pertobatan dari pikiran dan hati kita. Pikiran dan hati kita harus diperbaharui di hadapan Tuhan. Kita harus menunjukkan pertobatan dari segi pikiran kita. Artinya pikiran kita bukan lagi pikiran yang sia-sia, pikiran kita bukan lagi pikiran-pikiran yang negatif, pikiran kita bukan lagi pikiran-pikiran untuk melakukan kejahatan demi kejahatan, atau pikiran yang merencanakan hal-hal yang buruk. Kita sudah tidak lagi memikirkan di sini dikatakan hal-hal yang bodoh, kedegilan hati dan perasaan orang yang tumpul. Mari kita Bapak Ibu yang terkasih, pengertian kita harus diperbaharui, pikiran kita harus diperbaharui, termasuk juga pikiran kita akan kebenaran firman Tuhan. Banyak sekali orang menafsirkan Alkitab dengan tidak benar. Banyak sekali orang menafsirkan Alkitab sesuka hatinya untuk mencari keuntungan, untuk mencari popularitas, padahal itu adalah kedegilan hatinya. Itu adalah pengertian yang salah di hadapan Tuhan. Untuk itu mari melalui pikiran kita, melalui perasaan kita, kita harus membangun satu dengan yang lain dengan pikiran-pikiran yang benar di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita harus diperbaharui dan kita harus menunjukkan pertobatan kita dari segi pikiran dan perasaan kita. Kenapa saya katakan pikiran dan perasaan? Karena Bapak Ibu yang terkasih, apa yang muncul dalam pikiran kita bisa saja itu keluar dari hati kita. Apa yang keluar dari hati kita bisa saja itu keluar dari pikiran kita. Tetapi ini saya bedakan dengan perkataan tadi. Kenapa saya bedakan dengan perkataan? Karena perkataan itu sesuatu yang bisa dilihat oleh orang lain, tetapi pikiran dan juga perasaan kita itu tidak bisa dilihat oleh orang lain. Namun Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, banyak orang dalam perkataannya mungkin benar. Orang berkata luar biasa, perkataannya membangun orang lain, perkataannya memotivasi orang lain, tetapi belum tentu dalam pikiran dan hatinya sesuai dengan apa yang dikatakannya.
Makanya Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di ayat 31 dikatakan, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Bahkan ayat 32 dikatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Di sini dikatakan Bapak Ibu ada kepahitan, ada kegeraman, ada kemarahan, pertikaian, fitnah. Bahkan juga di situ dikatakan saling mengampuni. Banyak orang dalam perkataannya sudah mengatakan aku mengampuni. Banyak orang Kristen di dalam perkataannya mengatakan aku sudah mengampuni engkau, aku sudah mengasihi engkau, tetapi belum tentu dalam pikiran dan perasaannya, belum tentu dalam hatinya seperti itu. Banyak orang Kristen juga yang mengatakan aku sudah mengampuni engkau, tetapi di belakangnya aku masih benci sama dia, aku masih belum terima apa yang diperbuatnya dalam kehidupan saya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita harus menselaraskan aspek perkataan kita dengan aspek pikiran hati kita. Kita harus selaraskan bahwa apa yang kita katakan itu harus sesuai dengan pikiran kita dan perasaan kita. Dan tentunya pikiran dan perasaan kita haruslah yang benar di hadapan Tuhan. Bukan lagi pikiran yang sia-sia, bukan lagi perasaan yang tumpul, perasaan yang kosong, perasaan yang tidak ada faedahnya, tetapi mari perasaan yang saling mengasihi satu dengan yang lain, karena itu yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita. Allah mau kita penuh dengan kasih mesra seperti apa yang tadi sudah disampaikan oleh Rasul Paulus. Allah menghendaki kita saling mengampuni, saling mengasihi satu dengan yang lain, dan hendaknya itu keluar dari hati kita. Itu harus keluar dari pikiran kita. Dan selanjutnya juga Bapak Ibu yang terkasih, pikiran kita yang dulu harus kita buang. Kita harus tanggalkan jauh-jauh pikiran-pikiran kotor, pikiran-pikiran jahat, pikiran-pikiran kebencian yang ada di masa lalu kita harus buang. Dan kita harus berbalik, dan kita harus memikirkan apa yang baik untuk kita lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita diperbaharui. Dan kita juga harus menunjukkan pertobatan kita dari pikiran dan hati kita di hadapan Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita, supaya orang lain juga bisa melihat pertobatan kita yang sungguh-sungguh. Yang terakhir Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selain aspek dalam perkataan dan juga pikiran perasaan kita, dan yang terakhir itu yang jauh lebih penting, dan mungkin ini adalah sesuatu yang sulit untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Tetapi saya percaya kalau kita terus diperbaharui di hadapan Tuhan, kita harus terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya percaya tidak ada yang mustahil baginya. Kita bisa melihat Bapak Ibu yang di ayat 28, di situ dikatakan di ayat 28, orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Artinya di sini dikatakan yang mencuri jangan lagi mencuri. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sini aspek yang terakhir adalah aspek tindakan, aspek perbuatan. Kita harus menunjukkan pertobatan kita dari segi perbuatan kita atau tindakan kita yang sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Artinya Bapak Ibu, tidak cukup hanya dari perkataan kita saja orang bisa melihat bahwa kita sudah bertobat. Tidak hanya melalui hati dan pikiran kita yang sudah suci di hadapan Tuhan, sudah benar di hadapan Tuhan, tetapi harus kita tunjukkan melalui kehidupan kita sehari-hari, melalui tindakan kita, melalui perbuatan kita sehari-hari. Kita harus menunjukkan bahwa kita sudah sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan. Jadi jangan hanya cuma sekedar di perkataan, jangan cuma hanya sekedar di pikiran dan hati kita, tetapi kita harus lakukan melalui tindakan kita sehari-hari. Tindakan ini perlu kita lakukan supaya orang bisa semakin yakin lagi bahwa pertobatan kita adalah pertobatan yang sungguh-sungguh, bukan pertobatan yang palsu.
Sehingga orang lain tidak ragu dengan pertobatan kita. Supaya orang lain bisa melihat iman kita yang sungguh-sungguh, bahwa kita percaya kepada Yesus Kristus. Seperti yang saya tadi katakan, ketika orang percaya kepada Yesus Kristus, dia pun harus menunjukkan pertobatan yang sungguh-sungguh, supaya orang lain bisa melihat iman kita yang tidak terlihat. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sini kasih contoh mencuri, jangan lagi mencuri. Mungkin dalam kehidupan kita saat ini banyak hal-hal yang harus diperbarui dalam kehidupan kita. Mungkin kita yang suka membenci, atau kita saat ini sedang bermusuhan, ya kita tidak lagi bermusuhan, tapi kita menunjukkan dalam perbuatan kita bahwa kita mengasihi dia, bahwa kita mengampuni dia. Kita yang dulunya mungkin suka melakukan hal-hal yang buruk di dalam kehidupan kita, mungkin kita suka mabok-mabokan, ya, tapi sekarang ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, kita harus menunjukkan pertobatan kita yang sungguh-sungguh. Kita tinggalkan semuanya itu. Mungkin kita dulu suka main judi, kita tinggalkan semuanya itu. Kita dulu suka nipu orang, kita tinggalkan itu, dan kita kembali hidup benar di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, itu beberapa contoh yang saya kasih tahu bagaimana kita harus bertobat dalam tindakan kita. Mungkin banyak hal lagi dalam kehidupan kita yang harus diperbaharui dalam kehidupan kita. Seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa pertobatan itu merupakan proses seumur hidup. Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Untuk itu kita perlu bertobat di hadapan Tuhan. Kita perlu diperbaharui hari demi hari di hadapan Tuhan, sampai pada akhirnya nanti kita sempurna di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, 3 aspek ini yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Artinya Allah berkehendak, Allah mau kita hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Kekudusan dalam apa? Kebenaran dalam apa? Yaitu dalam perkataan, pikiran dan perasaan kita, dan juga dalam tindakan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari, seperti tema yang saya katakan, pertobatan orang percaya itu harus kita tunjukkan di dalam 3 aspek yang tadi saya sampaikan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin pada pagi hari ini kita merasa kita sudah sempurna. Mungkin kita sudah tidak berkata-kata yang kotor lagi. Mungkin kita sudah tidak berkata-kata yang jahat lagi, yang melukai orang lain. Mungkin pikiran kita dan juga hati kita sudah diperbaharui di hadapan Tuhan. Mungkin juga tindakan kita yang dulu, yang sia-sia, kita sudah tinggalkan. Tapi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita pun masih perlu diperbarui di hadapan Tuhan. Kita pun masih harus perlu bertobat di hadapan Tuhan. Kenapa saya katakan tetap perlu bertobat di hadapan Tuhan? Kita harus mengevaluasi diri kita. Kita harus melihat diri kita. Kita harus melihat kehidupan kita. Apakah kita sudah sungguh-sungguh di hadapan Tuhan? Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, 3 aspek yang tadi saya sampaikan itu harus ada dalam kehidupan kita, dan itu kita harus tunjukkan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, yaitu aspek perkataan kita, yaitu aspek dalam pikiran dan juga perasaan kita, dan aspek dalam perbuatan dan tindakan kita. Pertobatan kita dari 3 aspek itu harus kita sungguh-sungguh tunjukkan di hadapan Tuhan dan juga di hadapan sesama. Namun Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, jika saat ini kita sudah melakukan pertobatan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, kita sudah diperbaharui sekian lama selama kita menjadi orang percaya, tetapi Bapak Ibu yang terkasih, ada 3 hal juga yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita, supaya kita lebih sungguh-sungguh lagi menunjukkan pertobatan kita yang sungguh-sungguh dari hadapan Tuhan, dan nama Tuhan boleh terus dipermuliakan dalam kehidupan kita. Yaitu kita harus melihat dalam diri kita sendiri. Kita harus menyelidiki kehidupan kita dengan sungguh-sungguh, dengan seksama, yaitu apakah masih ada kesombongan dalam diri kita. Karena Bapak Ibu yang terkasih, kenapa saya katakan kesombongan? Banyak orang yang perkataannya udah baik di hadapan sesama, bahkan juga pikiran perasaannya sudah diperbaharui, tindakannya, perbuatannya juga sudah bagus, bahkan juga sudah banyak menolong orang, sudah banyak berbagi kepada orang, bahkan juga dalam kehidupannya sehari-hari begitu baik di hadapan sesamanya. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, kesombongan itu harus kita buang. Kenapa saya katakan seperti itu? Banyak orang yang sudah bertobat tetapi jatuh pada kesombongan. Kenapa saya katakan jatuh dalam kesombongan?
Banyak orang yang sudah merasa dia lebih baik daripada orang lain. Dia sudah merasa dia lebih kudus daripada orang lain. Dia merasa dia lebih benar daripada orang lain. Itu pun harus kita perhatikan. Sekalipun kita sudah menunjukkan 3 aspek tadi, tetapi kalau kesombongan, jika 3 aspek itu menjadi kesombongan buat kita, kita pun terus harus diperbaharui di hadapan Tuhan. Dan selanjutnya juga Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam kita menunjukkan pertobatan kita, kita juga harus menunjukkan rasa syukur kita di hadapan Tuhan. Kenapa saya katakan rasa syukur? Karena kita harus bersyukur di hadapan Tuhan, karena ada Roh Kudus dalam diri kita. Karena tanpa ada Roh Kudus di dalam diri kita, mustahil kita bisa menunjukkan 3 pertobatan aspek tadi yang saya sudah sampaikan. Karena ada Roh Kudus dalam diri kita yang menuntun membimbing kita, makanya kita bisa menunjukkan pertobatan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Untuk itu mari bersyukur di hadapan Tuhan, karena ada Roh Kudus yang beserta dalam kehidupan kita untuk kita melakukan pertobatan di hadapan Tuhan. Karena saya percaya tanpa Roh Kudus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bersyukurlah di hadapan Tuhan karena ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ada Roh Kudus yang memberikan kekuatan, memberikan kemampuan bagi kita untuk kita melakukan perkataan yang benar, untuk kita memiliki pikiran, perasaan yang benar, dan juga untuk kita melakukan tindakan dan perbuatan yang benar karena ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu yang terkasih, untuk kita lebih sungguh-sungguh lagi menunjukkan pertobatan kita di hadapan Tuhan, yaitu kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kenapa saya kata merendahkan diri di hadapan Tuhan? Mungkin 3 aspek yang tadi sudah kita lakukan dalam kehidupan kita, tapi kita tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan, artinya tidak memberi diri untuk melayani Tuhan. Mungkin Tuhan memanggil kita untuk menjadi pelayan Tuhan. Mungkin Tuhan memanggil kita menjadi hamba Tuhan, tetapi kita menahan diri kita menolak di hadapan Tuhan karena kita merasa yang penting perkataan saya sudah baik Tuhan. Mungkin yang penting pikiran perasaan saya sudah diperbaharui Tuhan. Yang penting perbuatan tindakan saya tidak melakukan kejahatan. Yang penting saya sudah melakukan kebenaran di hadapan-Mu. Sudah, itu cukup saja ya Tuhan. Tidak Bapak Ibu yang terkasih. Ketika Tuhan memanggil kita, artinya kita juga harus memberi diri di hadapan Tuhan. Kerendahan hati harus kita miliki dalam kehidupan kita. Karena Tuhan mau memakai kita Bapak Ibu yang terkasih. Tuhan tidak mau kita jadi petobat-petobat yang egois. Kenapa saya katakan petobat yang egois? Banyak orang yang sudah bertobat hanya untuk dirinya sendiri. Bertobat hanya untuk menyenangkan dirinya sendiri. Bertobat hanya untuk menunjukkan kepada Tuhan, Tuhan aku mau bertobat di hadapan-Mu. Tetapi untuk menunjukkan pertobatan yang lebih sungguh-sungguh lagi supaya banyak orang diberkati, itu kita kadang-kadang enggan di hadapan Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita sudah hidup dalam kekristenan begitu lama dan kita juga sudah melakukan 3 aspek pertobatan tadi, kita juga harus mengambil bagian, merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini berbeda kasusnya seperti yang Paulus sampaikan kepada Timotius, bahwa jangan memberikan jabatan gerejawi, jangan memberikan pelayanan kepada petobat baru supaya dia jangan jatuh pada kesombongan. Tetapi ketika kita sudah lama, kita sudah percaya kepada Yesus Kristus dan juga kita sudah sungguh-sungguh menunjukkan 3 aspek tadi, Tuhan mau kita dipakai untuk kemuliaan bagi namanya. Untuk itu mari merendahkan diri di hadapan Tuhan, memberi diri dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jangan egois di hadapan Tuhan, tapi kita harus menunjukkan pertobatan kita, yaitu pertobatan yang juga menjadi berkat bagi orang lain. Karena Tuhan mau melalui pertobatan kita banyak orang dilayani, banyak orang menerima Yesus Kristus, banyak orang menerima keselamatan daripada Yesus Kristus, dan melalui pertobatan kita nama Tuhan tentunya dipermuliakan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, sekalipun saya tadi sampaikan bahwa pertobatan itu merupakan proses hidup yang begitu panjang, artinya selama hidup kita terus harus diperbaharui, harus terus menunjukkan pertobatan kita, sekalipun kita sudah melakukan 3 aspek tadi. Tadi saya katakan bahwa setiap orang memiliki waktunya yang berbeda, memiliki prosesnya yang berbeda. Banyak orang yang mungkin untuk berhenti merokok itu butuh waktu 1 tahun, mungkin butuh waktu 2 tahun atau 3 tahun bahkan lebih. Ada juga orang yang seketika itu bisa berhenti. Itu tidak mustahil bagi Tuhan, tetapi ada waktunya tersendiri bagi orang. Mungkin ada orang yang bisa mengekang perkataannya dengan tidak berkata-kata yang buruk.
Bisa seketika itu juga dia mengekang dirinya, tetapi ada juga yang membutuhkan proses yang begitu panjang. Tetapi dalam kehidupan kita tidak henti-hentinya kita terus harus diperbaharui, tidak henti-hentinya kita terus harus di-upgrade, tidak terus henti-hentinya kita menunjukkan pertobatan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Untuk itu mari Bapak Ibu yang terkasih, untuk kita sudah menunjukkan 3 aspek yang tadi, kita juga terus harus meningkatkan diri kita di dalam memuliakan nama Tuhan. Kita harus meninggalkan kesombongan yang ada dalam diri kita. Kita harus bersyukur di hadapan Tuhan akan hadirnya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dan juga yang terakhir, kita harus memberi diri untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya merindukan bagi kita semua supaya nama Tuhan terus dipermuliakan dalam kehidupan kita. Karena saya percaya Tuhan mau kita sempurna sama seperti Bapa yang adalah sempurna. Seperti di sini di ayat 23 dan ayat 24, untuk menutup kebenaran firman Tuhan di sini dikatakan supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya Allah mau kita hidup di dalam kehendaknya, yaitu hidup dalam kebenarannya dan juga hidup di dalam kekudusannya. Biarlah firman Tuhan yang sudah saya sampaikan pada pagi hari ini boleh memberkati kita dan mengingatkan kita kembali supaya kita menunjukkan pertobatan kita yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah kita telah selesai. Dengan pujian kita, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur pada pagi hari ini kita akan menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Untuk itu saya mengajak kita semua jemaat Tuhan bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami bersyukur pada pagi hari ini untuk segala kebaikan-Mu ya Tuhan, untuk segala anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Jika kami sampai saat ini masih ada, kami percaya semua adalah karena perlindungan dan pemeliharaan Engkau yang begitu ajaib dalam kehidupan kami. Dan tak henti-hentinya kami bersyukur di hadapan-Mu, karena kami bersyukur memiliki Allah yang begitu mengasihi kami, yang begitu memperhatikan kehidupan kami, sehingga kami tak kekurangan sedikit pun ya Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Biarlah setiap pujian, pengagungan kami, biarlah semuanya itu menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu, dan nama Tuhan boleh terus dipermuliakan. Kami juga bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang kami boleh dengar pada pagi hari ini ya Tuhan, mengingatkan kembali bagi kami untuk kami boleh menunjukkan pertobatan kami yang sungguh-sungguh di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus memperbaharui kehidupan kami, memperbaharui perkataan kami, memperbaharui pikiran kami, perasaan dan juga tindakan dan perbuatan kami ya Tuhan. Dan kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu mengingatkan kembali kepada kami bahwa kami harus menunjukkan pertobatan kami yang sungguh-sungguh di hadapan-Mu. Dan kami merindukan melalui kehidupan kami nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah ini boleh menguatkan, meneguhkan iman percaya setiap kami. Saat ini juga kami berdoa ya Tuhan, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di gereja GPI
Efata Cibinong. Biarlah Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu yang ada ya Tuhan, yang saat ini sudah mengikuti ibadah, bahkan juga yang belum sempat mengikuti ibadah ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati jemaat-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan memberkati jemaat-Mu yang saat ini lemah, biarlah Tuhan kuatkan. Yang saat ini sakit, Tuhan sembuhkan. Yang saat ini sedang bergumul, mencari solusi, bahkan juga mencari jalan keluar dalam kehidupannya, biarlah Tuhan memberikan jalan yang pasti, jalan keluar yang terbaik dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh diberkati di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah seluruh jemaat-Mu, seluruh umat-Mu yang ada di gereja ini boleh diberkati oleh Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberkati dalam pekerjaan usaha mereka ya Tuhan, di dalam keluarga mereka, dalam kesehatan, bahkan juga di dalam masa depannya ya Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati. Saat ini hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan untuk gereja GPI di tempat ini, dan untuk seluruh para pelayan, seluruh pengurus yang ada ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati di dalam pelayanan mereka ya Tuhan. Biarlah melalui mereka boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk melayani jemaat-Mu ya Tuhan, sehingga melalui pelayanan mereka nama Tuhan terus dipermuliakan. Jemaat Tuhan boleh terus diberkati oleh Tuhan, karena kami percaya Tuhan melalui mereka nama Tuhan terus akan dipermuliakan. Saat ini kami juga berdoa ya Tuhan, dalam minggu ini kami akan mengadakan rapat. Biarlah Tuhan terus memberkati seluruh para pelayan, para pengurus ya Tuhan, yang akan terlibat di dalam rapat ya Tuhan. Biarlah segala ide-ide pendapat yang ada ya Tuhan, biarlah semuanya berasal daripada-Mu ya Tuhan, dan terlebih-lebih semuanya adalah untuk melanjutkan ya Tuhan, bahkan juga untuk membawa pelayanan kami lebih baik lagi hari demi hari ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati setiap persiapan rapat ya Tuhan, untuk kami boleh memberikan yang terbaik, yang lebih baik lagi di dalam pelayanan kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberkati seluruh para pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, para pengurus yang ada. Biarlah Tuhan memberkati dalam pekerjaan, usaha, bahkan juga dalam pelayanan mereka. Nama Tuhan terus dipermuliakan. Saat ini hamba-Mu juga berdoa untuk seluruh gereja GPI ya Tuhan, dari Sabang sampai Merauke. Biarlah Tuhan terus memberkati para hamba-hamba Tuhan yang melayani, baik di kota, di daerah, bahkan juga di pelosok-pelosok sana ya Tuhan. Biarlah Tuhan memakai hamba-hamba-Mu menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk melayani umat-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati mereka dalam pelayanan mereka ya Tuhan, di dalam pekerjaan, bahkan juga dalam setiap tantangan pergumulan mereka ya Tuhan, di dalam pelayanan. Biarlah Tuhan terus campur tangan dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati juga seluruh jemaat Tuhan yang dilayani. Biarlah senantiasa diberkati oleh Tuhan, senantiasa ditolong oleh Tuhan, senantiasa boleh merasakan kebaikan dan juga kasih karunia Tuhan yang melimpah dalam kehidupan mereka. Saat ini hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan untuk pemimpin kami, gembala sidang kami Pak Pendeta Surya Kusuma, di dalam masa tuanya Tuhan. Tuhan memberkati kesehatannya, Tuhan pulihkan, Tuhan berikan kekuatan ya Tuhan buat hamba-Mu ini untuk terus boleh melayani Engkau. Hamba-Mu ya Tuhan berdoa, biarlah Tuhan terus melanjutkan visi misi-Mu ya Tuhan, yang Engkau berikan kepada hamba-Mu ini, untuk hamba-Mu boleh terus lanjutkan kepada hamba-hamba Tuhan yang dilayaninya, sehingga melalui sinode ini, melalui kepemimpinan daripada hamba-Mu ya Tuhan, nama Tuhan terus dipermuliakan. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan untuk keluarga besarnya, untuk istri, bahkan juga untuk anak-anaknya, menantunya, bahkan juga untuk cucunya ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberkati keluarga besar ya Tuhan. Biarlah nama Tuhan terus dipermuliakan dalam usaha, pekerjaan, pelayanan, apapun yang dikerjakan. Biarlah senantiasa diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Saat ini hamba-Mu berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati presiden, wakil presiden, bahkan juga untuk seluruh pemimpin-pemimpin yang ada, seluruh jajaran yang ada ya Tuhan, sampai ke RW. Biarlah Tuhan terus memakai pemimpin-pemimpin yang ada di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Biarlah nama Tuhan terus dipermuliakan. Hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan untuk situasi kondisi yang saat ini terjadi di bangsa kami ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa memulihkan keadaan kami ini ya Tuhan. Biarlah senantiasa kami ada terus dalam damai sejahtera-Mu ya Tuhan, dalam sukacita-Mu ya Tuhan. Biarlah kami terus boleh hidup untuk memuliakan nama Engkau di tengah bangsa kami ini ya Tuhan. Kami bersyukur juga ya Tuhan, jika sampai saat ini kami boleh melanjutkan aktivitas kami sehari-hari. Kami boleh bekerja ya Tuhan, dan kami boleh melakukan aktivitas yang lain ya Tuhan, dengan tentunya dengan mengikuti anjuran daripada pemerintah, protokol yang sudah diberikan oleh pemerintah ya Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan ikut campur tangan di dalam setiap kehidupan kami di bangsa kami ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Biarlah Tuhan terus melindungi kami
kami, melindungi umat-Mu ya Tuhan, jemaat-Mu, bahkan juga melindungi seluruh rakyat Indonesia ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah keberkatan daripada Tuhan boleh melingkupi seluruh kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, seluruh doa-doa kami ini, seluruh doa syafaat kami ini, kami percaya bahwa Engkau Allah yang mendengar dan juga Allah yang akan menjawab seruan daripada doa kami ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa-doa syafaat kami yang kami naikkan di hadapan-Mu. Biarlah semuanya boleh memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami sudah bersyukur di hadapan-Mu. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita mempersiapkan hati kita untuk kita menerima berkat daripada Tuhan. Untuk itu arahkanlah iman dan pengharapan-Mu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan mengangkat kedua tangan kita terima dan kita sambut berkat daripada Tuhan. Kiranya turun atas kita sekalian berkat dan anugerah, damai sejahtera, sukacita daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta pertolongan dan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kehidupanmu mulai saat ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali. Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati usaha pekerjaan tanganmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, dan Tuhan memberkati masa depanmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah menerima berkat daripadamu. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.